Renungan hari ini 18/12/2020. Syarat keselamatan: percaya Yesus yang bangkit sebagai Tuhan walaupun tidak melihat. Teks pembacaan Yohanes 20 ayat 24 hingga 29. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Letakkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan letakkanlah pada rusukku. Janganlah ragu-ragu lagi, tetapi percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adakah sesiapa di antara kita yang pernah melihat orang yang sudah mati lalu bangkit dan hidup semula? Percayakah kita hari ini jika ada orang yang sudah mati lalu pada hari yang ketiga bangkit dan hidup semula? Pastilah ada keraguan-raguan kalau tidak dilihat oleh mata kepala sendiri. Begitulah catatan Alkitab dalam renungan hari ini, bahwa Thomas, murid Yesus, tidak mau percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, yang coba diberitahu dan dijelaskan oleh rakan-rakannya yang lain bahwa mereka sudah melihat Yesus. "Kecuali aku melihat bekas paku pada tangannya dan meletakkan jariku pada bekas luka, serta meletakkan tanganku pada rusuknya, aku tidak mau percaya," kata Thomas. Apa yang terjadi seterusnya? Adakah Tuhan Yesus membiarkan Thomas dengan keraguan-raguannya? Tidak. Tuhan Yesus datang lagi ketika ibadah minggu mereka seterusnya. Dia datang di tengah-tengah mereka untuk menghilangkan keraguan-raguan yang Thomas rasakan, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga mulut Thomas yang tidak mudah percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya dan Allahnya. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Adakah kamu percaya karena kamu sudah melihat aku, Thomas?" Lalu Yesus menutupi keraguan-raguan kepada semua orang dengan janji kebahagiaan kepada mereka yang beriman percaya kepadanya walaupun tidak melihatnya. "Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku." Demikianlah Yesus bangkit dari kematian sebagai Tuhan yang hidup, dengan janji kebahagiaan kepada semua orang yang percaya kepadanya, walaupun tidak melihatnya. Percaya bahwa Yesus anak Allah, penyelamat yang diutus oleh Allah Bapa, dan percaya kepadanya beroleh hidup sejati dan kekal, yaitu surga Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, berbahagialah kamu, karena kamu percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, walaupun tidak melihatnya. Karena syarat keselamatan yang Tuhan berikan adalah percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus untuk menyelamatkan semua orang. Kematian Yesus sebagai korban pendamaian di antara manusia dan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh imam dalam Perjanjian Lama, menyembelih seekor domba jantan yang tidak bercacat celah untuk dijadikan korban. Darahnya akan dipercikkan di atas dan depan tutup pendamaian, tabut perjanjian, untuk menghapuskan dosa umat Israel. Imamat 16 ayat 15. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan kebangkitan Yesus sebagai pendahulu kebangkitan manusia. Oleh itu, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi, marilah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Hidup di dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang disebut Roh Allah. Roh Allah lah yang akan meneguhkan kita dalam kehidupan mengasihi dalam pengharapan, sebagai tanda bahwa kita menerima syarat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada kebangkitan Yesus walaupun tidak melihatnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kamu semua. Amin. Doa. Ya Tuhan, Roh Allah yang akan meneguhkan kami untuk terus mempraktikkan syarat keselamatan sebagai penghuni surga-Mu, dengan menghidupkan Yesus yang telah hidup dalam kehidupan seharian kami.
Ampuni kami jika keraguan menggelapkan kehidupan kami. Terangi kami dengan kuasa kasih-Mu melalui hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.